Baiklah Nana, untuk materi yang kedua ini kita akan membicarakan karya ilmiah. Karena pada dasarnya laporan hasil observasi merupakan bagian dari karya ilmiah. Apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Perhatikan. Karya tulis ilmiah atau KTI. Bagaimanakah membuat karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan hasil pikiran, hasil pengamatan, hasil tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu secara sistematis. Ciri-ciri karya ilmiah: logis, sistematis, objektif, tuntas, kebenarannya dapat diuji, berlaku umum, dan memakai bahasa baku. Langkah menyusun karya tulis ilmiah: menentukan tema, merumuskan tujuan, mencari bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan menjadi karangan. Bagaimana membuat karangan ilmiah? Membuat karangan ilmiah itu mengembangkan kerangka menjadi karangan. Kerangka karya ilmiah yang pertama dimulai dari halaman bagian awal, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bagian B, bagian utama yaitu pendahuluan, isi, penutup. Bagian C atau bagian akhir, daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka: terlebih dahulu nama, tahun terbit, judul, tempat terbit, dan nama penerbit buku. Bagaimana bentuk karya ilmiah? Bentuk karya ilmiah: pertama, karya ilmiah hasil penelitian. Dua, karya ilmiah berupa tinjauan. Tiga, tulisan ilmiah populer. 4. Ulasan ilmiah. 5. Buku pelajaran atau modul. 6. Diktat pelajaran. 7. Pengalih bahasaan buku. Termasuk dalam hal ini adalah skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Apa tujuan pembelajaran karya ilmiah? Tujuan pembelajaran karangan ilmiah: setelah mengikuti materi karya tulis ilmiah bahasa Indonesia, siswa dapat 1. Memahami bentuk karya tulis ilmiah. 2. Merumuskan judul karya ilmiah. 3. Menyusun proposal karya ilmiah. 4. Menulis karya ilmiah dan melaporkannya. Bagaimana bentuk umum karya ilmiah? Bentuk umum karya ilmiah yang pertama, laporan penelitian, kuantitatif, kualitatif, tindakan kelas. Yang kedua, artikel ilmiah, hasil penelitian, non-penelitian. Yang ketiga, artikel ilmiah populer. Dan yang keempat, makalah. Apakah ciri laporan observasi kuantitatif? Laporan penelitian kuantitatif dicirikan oleh adanya data statistik, diolah dengan menggunakan rumus analisis kuantitatif. Penelitian model lama yang telah umum di masyarakat. Nah, biasanya model kuantitatif kurang berdampak langsung untuk
perbaikan suatu kondisi. Lalu, apakah ciri laporan observasi kualitatif? Laporan penelitian kualitatif dicirikan oleh data kualitatif dan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian model baru yang dikenalkan kepada masyarakat. Penelitian kualitatif memiliki dampak langsung untuk perbaikan suatu kondisi atau pelajaran dalam hal penelitian tindakan kelas. Apa karakter karya tulis ilmiah? Karakteristik karya ilmiah adalah 1. Isi kajian pada lingkup ilmu pengetahuan. Yang kedua, sosok tampilan mengikuti aturan penulisan ilmiah. Yang ketiga, dijiwai langkah sesuai dengan prosedur berpikir ilmiah. Bagaimana prosedur berpikir ilmiah itu? Prosedur berpikir ilmiah itu 1. Observasi, masalah dan tujuan. Yang kedua, menyusun hipotesis. Yang ketiga, menyusun rancangan. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisa data. Yang keenam, menyimpulkan. Dan yang ketujuh, menyusun laporan. Itu yang disebut dengan prosedur berpikir ilmiah. Bagaimana syarat karya tulis ilmiah yang diakui angka kreditnya? Syarat karya tulis ilmiah yang diakui angka kreditnya yaitu apik, asli, penting, ilmiah, konsisten dengan tugas, bentuk jelas, lengkap, pengesahan jelas, waktu pembuatan logis. Bagaimanakah langkah menulis karya ilmiah? Langkah-langkah dalam penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, perencanaan. Kita harus merencanakan terlebih dahulu. Yang kedua, pelaksanaan, penerapan dalam keseharian. Ketiga, pengamatan atau observasi, teliti, pakai indera. Dilihat, diraba, dirasakan. Itu melalui observasi. Yang keempat, refleksi tindakan. Lalu evaluasi, sudah benar atau belum karya ilmiah kita. Bagaimanakah karya tulis ilmiah supaya baik? Supaya baik, rencanakan karya ilmiah Anda harus lebih tertata, sistematis. Maka tulislah ke dalam sebuah proposal penelitian. Apa sih proposal? Proposal adalah usulan untuk melakukan kegiatan penelitian. Proposal biasanya hanya sampai bab 3. Proposal karangan ilmiah bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian, ruang lingkup, kemudian definisi operasional. Adapun bab 2 isinya adalah sebuah kerangka ilmiah, kerangka teori. Kerangka teori ini menyampaikan semua pendapat orang-orang yang ahli terkait dengan judul yang kita buat. Disebut ilmiah karena kita mencantumkan pengarang sebelumnya, sebelum kita menemukan judul baru. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian, perencanaan, pelaksanaan tindakan, refleksi, subjek, tempat penelitian, data dan teknik pengumpulan data, teknik analisa data, penyiapan partisipan, jadwal penelitian, dan rincian anggaran. Sekali lagi, proposal itu hanya sampai bab 3. Untuk menjadi sebuah karangan ilmiah, tinggal menambah
bab 4, dan bab 5. Bagaimana pembuatan judul karangan ilmiah dan yang tidak ilmiah? Judul karangan ilmiah yang sering disebut dengan non-fiksi dengan karya imajinasi yang sering disebut fiksi. Perbedaannya, kalau karangan ilmiah atau non-fiksi, judul dengan isi sama. Judul dibuat terlebih dahulu baru mencari pembahasannya. Beda dengan fiksi atau imajinasi. Judul dengan isi tidak sama. Isi dibuat terlebih dahulu baru diberi judul, seperti cerpen, novel, dan roman. Untuk karya ilmiah non-fiksi, judul dibuat terlebih dahulu. Dalam hal ini harus memiliki ciri solusi atau penyelesaian. Syarat judul menulis karangan ilmiah berisi menampilkan 4 syarat minimal. Ada masalah yang sering disebut penyakit, ada solusi yang disebut obat atau penyelesaian, ada subjek, dalam hal ini adalah pasien atau guru yang menjadi permasalahan. Kemudian yang keempat, latar atau sekolah yang menjadi tempat penyelesaian yang sering disebut dengan rumah sakit. Minimal judul itu 15 karakter. Jelas dan sederhana. Itu judul karangan ilmiah. Perhatikan, untuk membuat sebuah judul, apakah yang Anda ketahui tentang buku paket? Lihat halaman tugas. Tulis dalam bentuk frase. Frase itu 2 atau lebih, sesuai dengan nomor absen masing-masing. Setelah lengkap 40, menuliskan sesuai absen. Mari kita buat sebuah judul karangan ilmiah. Perhatikan daftar absen, kalian salin tulisan 2 frase. Setiap kelas IPA dan IPS ada 40. Lihat tugas di PDF. Di PDF dijadikan penyakit semuanya. Itu merupakan akan jadi rencana sebuah judul. Formulasi judul, peningkatan titik-titik penyakit melalui titik-titik obat. Siswa titik-titik pasien. Kemudian Poltekkes atau SMA 57 itu rumah sakit. Penggunaan titik-titik obat untuk meningkatkan penyakit. Mahasiswa titik-titik pasien. Rumah sakit Poltekkes. Kemudian problem. Itu bisa jadi siswa buat frasenya secara umum. Kemudian untuk solusi obat, guru bisa menjadi metode, media mengajar, dan seterusnya. Kemudian untuk yang PDF yang tadi saya sebutkan, yang di PDF dijadikan penyakit, lengkapi penyelesaian sebagai obat, pasien sebagai subjek, dan tempat penyelesaian yang disebut dengan rumah sakitnya. Contoh di sini, frasenya alat termometer. Orang tidak tahu alat termometer. Supaya tahu, jadi karya tulis ilmiah. Ya. Penggunaan alat termometer untuk mengetahui suhu panas siswa kelas 10 MIPA 1 SMA 57 Jakarta. Pahami, penggunaan alat termometer itu adalah penyelesaian. Masalahnya untuk mengetahui suhu penyakitnya. Panas atau siswa kelas 10 MIPA 1 itu subjek atau pasiennya. SMA Negeri 57 itu rumah sakit tempat penyelesaiannya. Kemudian contoh yang berikutnya, makanan jajanan sehat yang tahu hanya kita, orang lain tidak tahu. Maka jadikan karya tulis ilmiah. Peningkatan pemahaman makanan jajanan sehat dengan cara
penyuluhan kesehatan siswa kelas 10 IPA dan IPS SMA Negeri 57 Jakarta. Peningkatan pemahaman makanan jajanan sehat itu masalah atau penyakit. Dengan cara penyuluhan kesehatan, ini adalah penyelesaian obat. Siswa kelas 10 IPA dan IPS itu subjek atau pasien. SMA Negeri 57 Jakarta tempat penyelesaian atau yang sering disebut rumah sakit. Demikian materi kedua untuk karya tulis ilmiah terkait dengan laporan hasil observasi. Terima kasih. Selanjutnya, tugas tetap yang pertama yang terlebih dahulu yang akan memiliki nilai terbaik. Perhatikan lampiran ini, karya ilmiah harus ada halaman judul yang terdiri dari halaman judul terdiri dari judul, manfaat, logo, penyusun, instansi. Kemudian ada kata pengantar. Setelah kata pengantar, daftar isi. Ingat, halaman judul, kata pengantar, daftar isi bagian karangan ilmiah. Karangan ilmiah itu sendiri bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, tujuan, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 isinya membahas atau menjelaskan tentang judul. Langsung kita tampilkan judul 121 untuk pengertian, peningkatan, pengertian, pembuatan ringkasan, dan seterusnya. Kemudian bab 3 penutup isinya ialah kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka itu seperti yang tadi di depan sudah saya sampaikan, terlebih dahulu disampaikan namanya terlebih dahulu. Seandainya itu mengambil dari YouTube atau dari web, ya tinggal ditulis sesuai dengan web yang dipakainya. Demikian untuk karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Ya, demikian materi kedua, laporan hasil observasi. Pada dasarnya observasi merupakan inti dari sebuah karangan ilmiah, karena bedanya karangan ilmiah dengan karangan fiksi adalah pada observasi. Jangan lupa untuk tugas yang paling pertama mengumpulkan tugas tidak mungkin dikalahkan oleh pengumpulan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.